Saking menegangkan laga leg pertama semifinal di Bernabeu, Pep Guardiola sampai lupa melakukan pergantian pemain yang biasanya dia lakukan. Terakhir kalinya ini dilakukan tim Inggris oleh Sir Alex Ferguson saat Manchester United menghadapi AC Milan di semifinal tahun 2007. Tahukah Anda siapa manajer Rossoneri waktu itu? Carlo Ancelotti. Gol dari Vinicius Junior dari babak pertama berhasil disamakan oleh Kevin De Bruyne. Kita akan melihat apa saja kesalahan yang dilakukan Real Madrid dan juga Manchester City pada pertandingan leg pertama yang selesai pada Rabu dini hari 10 Mei. Ada yang salah dari strategi permainan Pep. Sebelum gol dari Vinicius Junior terjadi, tahu berapa dominasi bola Real Madrid? 32% saja. Pep berhasil memerintahkan anak buahnya untuk mengurung habis pasukan tim putih. Pendukung tuan rumah kecewa tim dukungan mereka bertahan di setengah lapangan sendiri. Siulan dan ejekan terdengar di Santiago Bernabeu, tetapi sedikit yang sadar bahwa itu adalah bagian dari jebakan yang dibangun oleh sang pelatih tua Italia non genius. Tahu nggak berapa percobaan gol City selama 45 menit pertama? 6 kali. Tahu berapa shot on target ke gawang Thibaut Courtois? 4 kali. Angka XG atau angka harapan gol City hanya 0,35 dan berapa gol tim biru langit? 0, nihil. Padahal ada begitu banyak peluang, begitu dominan permainan dan masih gagal gol selama babak pertama. Sebaliknya Los Blancos mencetak gol dari satu-satunya percobaan gol dan satu-satunya tembakan on target ke gawang Ederson selama babak pertama. XG Los Blancos selama 45 menit pertama hanya 0,06. Brasil berhasil menghabisi sesama Brasil, Vinicius menaklukkan rekan satu timnas Brasil, Ederson. Kunci dari gol pertama itu adalah permainan 1-2 Luka Modric dan Eduardo Camavinga di sisi kiri lapangan yang menyebabkan sang pemain Prancis berhasil menggiring bola dengan kecepatan tinggi sebelum menyerahkannya ke Vinicius sedikit di luar kotak. Sepakan keras Vinicius menaklukkan kiper Ederson. Pep segera tahu ada yang salah karena segera setelah gol Vinicius, dia memerintahkan anak buahnya untuk mundur dan bertahan guna mencegah gol kedua terjadi sebelum turun minum. Pemain Real Madrid bikin jebakan. Setiap kali pemain tim putih melihat back City ikut maju ke depan, Karim Benzema dan satu pemain lain langsung maju mengisi ruang kosong yang ditinggalkan. Ini terjadi setiap kali City memulai serangan. Apa artinya itu? Artinya Carlo Ancelotti memperlihatkan kecerdasannya, kepintaran dalam menganalisis permainan City selama ini dan memerintahkan anak buahnya untuk maju ke depan setiap kali The Sky Blues memulai serangan. Pada masa lalu Ancelotti pernah memainkan taktik yang persis sama. Bersama Los Blancos, dia pernah mengalahkan Bayern Munchen di bawah arahan Pep Guardiola pada semifinal Liga Champions 2014 saat pasukannya dalam tekanan berat di Rotten. Real Madrid menderita selama leg pertama di Bernabeu pada waktu itu dengan penguasaan bola hanya 28% saja tetapi berhasil mencetak satu gol melalui Karim Benzema menit 19. Real Madrid kebobolan gol persis sama seperti final Copa del Rey. Jika Anda mengikuti prediksi pertandingan leg pertama ini melalui video YouTube kami sebelumnya, maka sudah diprediksi bahwa Los Blancos akan kebobolan gol dengan cara yang sama seperti saat mereka kemasukan gol Osasuna di final Copa del Rey, yaitu melalui sepakan dari luar kotak. Dan sudah kami daftarkan pula para pencetak gol terbaik Manchester City dari luar kotak dengan nama Kevin De Bruyne masuk pada urutan teratas. Menurut data 1 tahun silam, data dari Januari 2022, sang gelandang Belgia itu merupakan pemain City dengan jumlah gol luar kotak terbanyak, yaitu 21 gol dari total 48 gol sejak dia datang dari Wolfsburg pada tahun 2015. Anda harus nonton adegan Thibaut Courtois kebobolan gol Lucas Toro pemain Osasuna pada final Copa del Rey. Dari sisi kiri, umpan tarik dikirimkan ke dalam kotak tetapi terkena kepala Dani Carvajal sehingga memantul keluar kotak dan disambar oleh sang gelandang bertahan. Hal yang sama juga terjadi pada Rabu dini hari ini di Bernabeu dengan assist pendek oleh Jack Grealish usai dia mendapatkan umpan dari Rodri dan Kevin De Bruyne mendapatkan apa yang menjadi kesukaannya, tendangan keras dari luar kotak. Pandangan Courtois tertutup Luka Modric dan David Alaba. Jika Anda bisa melihat ulang cuplikan gol De Bruyne, lihatlah.
Ada sedikit keberuntungan di situ dengan tatapan mata kiper Thibaut Courtois terhalangi oleh tubuh David Alaba dan Luka Modric yang beraksi di depannya. Baru di saat terakhir dia bisa melihat arah bola serangan dari sang gelandang Belgia itu, tetapi sudah terlalu terlambat. Sudah terlanjur melayang ke sisi kanan gawangnya. Sepersekian detik terakhir, Courtois malah menengok sedikit ke sisi kiri padahal bola diarahkan ke sudut kanan gawang. Carlo Ancelotti mahir membunuh lawan saat mereka tandang. Pertandingan sama sekali belum selesai, masih ada leg kedua semifinal di Etihad dalam waktu 7 hari lagi. Kembali ke laga Bayern versus Real Madrid di semifinal leg kedua Liga Champions tahun 2014, Los Blancos tandang ke Allianz Arena dengan keunggulan 1 gol Karim Benzema dari babak pertama, tetapi sama sekali tidak terintimidasi oleh besarnya stadion milik Di Roten itu. Skuad asuhan Ancelotti mencetak 3 gol dalam 34 menit pertama di Allianz Arena, 2 oleh Sergio Ramos dan 1 Cristiano Ronaldo, sebelum CR7 menambahkan 1 lagi pada menit ke-90. Skor leg kedua 4-0 dan skor akhir agregat 5-0 bagi keunggulan Real Madrid. Artinya apa? Artinya Ancelotti mahir dalam membaca isi kepala para pemain City menjelang leg kedua nanti. Sikap sedikit memandang remeh lawan seperti komentar oleh Jack Grealish usai laga di Bernabeu ini. Kami suka bermain di Etihad, tidak akan terhentikan di sana. Apakah Grealish tidak pernah membaca sejarah Ancelotti pernah menenggelamkan skuad Guardiola di kandangnya sendiri di Allianz Arena dengan skor 0-4? Sikap Jack Grealish ini sangat berbahaya, bisa menjadi sumber kekalahan Manchester City. Jack Grealish pemain City yang paling berbahaya. Sang gelandang Inggris itu sangat menderita bukan saja karena otot betisnya kram dua-duanya kiri dan kanan, tapi juga karena dia berkali-kali diseruduk oleh Dani Carvajal. Hal itu sebenarnya tidak mengherankan karena Jack Grealish merupakan pemain City yang paling berbahaya. Menciptakan 6 peluang yang bisa berujung gol selama 90 menit, 2 kali lebih banyak daripada pemain lain manapun pada pertandingan tersebut. Dalam rating WhoScored.com, Jack Grealish memperoleh nilai tertinggi nomor 2 setelah Kevin De Bruyne, sang pencetak gol. Apakah wasit lupa ada kartu kuning di sakunya? Terkait dengan banyaknya pelanggaran terhadap Jack Grealish, apakah wasit lupa dia memiliki kartu kuning? Sebenarnya tidak lupa. Wasit asal Portugal ini memang dikenal enggan dikit-dikit keluar kartu kuning, tetapi sekalinya harus keluar malah kartu merah sekalian. Artur Manuel Suarez Diaz memimpin hanya 3 pertandingan Liga Champions pada musim 2022-23 ini, dengan jumlah laganya 3 termasuk salah satu yang paling sedikit di antara semua wasit lain pemimpin laga-laga Liga Champions yang rata-rata 5 atau 6 pertandingan. Artur Manuel Suarez Diaz mencabut 9 kartu kuning dari 3 laga yang dipimpinnya sejauh ini, namun sudah mengibaskan 2 kartu merah, yaitu 1 kali dalam pertandingan Eintracht Frankfurt versus Napoli pada 21 Februari 2023, dan sebelumnya dia sudah lebih dulu mengacungkan kartu merah dalam laga Manchester City, yaitu ketika mengusir pemain City Sergio Gomez pada menit ke-30 pertandingan mereka di FC Copenhagen pada 11 Oktober 2022 yang berakhir 0-0. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Real Madrid akan berhasil mencetak gol saat mereka tandang ke Etihad, ataukah Manchester City memiliki keunggulan kandang? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tandang loncengnya.